Tidak akan ada hubungan suami istri yang seperti ini lagi, dan tidak akan ada wanita yang seperti ini lagi, guys. Seorang lelaki Kristen yang suka sesama lelaki, dia memilih untuk menikah dengan seorang wanita, guys, dengan harapan ketika dia menikah dan bersama istrinya, dia berharap dia bisa sembuh menyukai sama-sama lelaki, guys. Namun pada kenyataannya dia tak kunjung sembuh. Selama 9 tahun istrinya itu tidak disentuh, tidak dicium, tidak dipeluk, ya guys. Namun istrinya tetap setia dan mendoakan suaminya agar sembuh, guys. Mari kita simak kesaksian mereka. Mana ada perempuan mau terima suami LGBT, dia tahu dari awal, nggak ditidurin lagi 9 tahun. Setelah pulih baru kita bisa tidur. 2004 dia nyatain cinta. Saya bilang, "Head, lu jangan deh, Head. Gue ini gak normal, Head." Dia bilang, "Gak normal kenapa? Gue sukanya cowok, gue gak suka cewek." Tapi dia tuh gak berhenti berdoa loh. Dia selalu bilang, "Gak tahu ya, Tuhan taruh gue tuh belas kasih buat hidup lo. Kok cinta gue gak luntur-luntur? Kalau bukan Tuhan, Pak Tudu. Di dalam hidup ini belum tentu ada perempuan kayak dia lagi loh." Kasihan sih tepatnya, Bom. Semua orang suka dipelukan, disayangin ya. Saya ini cuek orangnya. Sorry ya, walaupun saya udah sama cowok pun saya cuek orangnya. Jadi dia tuh satu masa dia pernah nangis. "Lu jijik sama gue." "Gue gak jijik sama lu. Cuman gue nih susah terima lu," saya bilang. Tidur, suka pegangin tangan. Saya nangis tuh kadang-kadang. Kasian. Lu bayangin, dia tuh cuma ingin disayang gitu loh. Cuman gue gak tahu caranya ingin dia kayak gimana dengan kondisi kayak gini. Udah doa juga, "Tuhan gimana saya ini?" Karena gak ada mentor yang ngajarin masalahnya. Akhirnya ya, waktu saya pisah 2021-2022 ya. Pisah ini as in Ko Jason pergi ke Amerika. Iya, tetapi secara pernikahan tidak diakhiri gitu ya. Saya pernah ajukan, tapi akhirnya saya batalkan. Kita tuh dalam kondisi marah, Pak Tudu berdua. Karena apa sebelumnya? Marah karena ada laki-laki lain. Dia tuh marah, saya nggak mau tinggalin karena saya merasa saya mau coba. Terakhir nih, bahagia nggak gua sama cowok ini? Tapi saya sadar akhirnya gue nggak bahagia juga. Tidak ada yang menggantikan posisi seorang perempuan. Kita berkata perempuan itu penolong, perempuan itu pewaris kerajaan. Cuman dia yang bisa nolong kita. Saya udah berjanji di hadapan Tuhan, sampai maut memisahkan saya akan tetap temanin kamu. Saya bilang gitu sama Ko Jason. "Maafin saya bilang gitu. Yuk pulang, kembali lagi sama saya bilang gitu. Pada waktu itu Ko Jason juga menolak. Dia nggak mau balik. Dia bilang, "Nggak, saya nggak mau balik." Dia bilang gitu. "Kenapa?" Saya bilang. "Nggak, saya nggak mau balik. Saya pengen cari kehidupan yang baru di sini." "Nggak," saya bilang. "Kamu ini suami saya." Terus dia bilang sama dia, "Udah, Head. Lebih baik," katanya, "kamu cari lagi pria lain." Dia katakan saya seperti itu. Dia bilang, "Kamu berhak bahagia. Kamu berhak mempunyai keluarga yang utuh. Kamu berhak untuk berumah tangga, mempunyai seorang anak seperti impian semua wanita." Saya bilang, "Enggak. Kamu cuma satu-satunya suami saya. Saya udah berjanji di hadapan Tuhan, sampai maut memisahkan saya akan tetap temanin kamu." Saya bilang gitu sama Ko Jason. "Yuk balik," saya bilang. "Pokoknya kita jalanin sama-sama. Sekalipun kamu jatuh lagi, saya nggak akan tinggalin kamu. Saya tetap akan temenin kamu."